Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurkowim Umar dari kampus kota sebelah Brawijaya. Eh, Sekarang saya itu Cak, semester 3 Sastra Inggris Brawijaya. Eh, Bulan-bulan ini saya berpikiran untuk tidak kuliah lagi. Merasa bahwa kuliah itu nggak penting. Seperti Cak Nun kata sering bilang bahwa eh, kuliahlah agar tahu bahwa kuliah itu tidak penting. Eh, eh, Terus saya berbicara kepada make a conversation buat sama ibu saya kalau saya tidak mau kuliah lagi. Terus tapi ibu saya bilang kalau kamu nggak kuliah lagi ngapain gitu. Terus saya bingung kalau yo juga di kuliah juga seperti itu Cak. Masuk kelas tapi nggak tahu apa yang harus saya lakukan, seperti tidak ada manfaatnya gitu. Saya mau pingin pendapat Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ini harus saya jawab langsung supaya temanya masih masih nyambung langsung jadi ya. Gini, coba besok tanya ibu, Bu sampean senenge kuliah ta mboten? Gitu ya. Nek ibu jawab, yo kuliah ta nak? Kuliah. Jadi kuliah itu nomor siji gawe nyenengno ibumu. Oke. Dan nek awakmu nyenengno ibumu, nyenengno bapakmu, nyenengno keluargamu, Allah seneng awakmu, engko awakmu digampangno masa depane. Nah, ke siji. Jadi jane sing salah iku duduk kuliah, sing salah iku olehmu ngarani sing jenenge kuliah iku ya apa. Kon nak ngarani kuliah iku oleh ilmu gak oleh. Oleh pengalaman tepak gak oleh kan gitu ya. Salahmu dhewe olehmu ngarani. Jadi kuliah itu tidak tergantung apa yang datang ke kamu dari dosen dan kampusnya, tapi tergantung kamu mencari apa. Kalau kamu mau mencari ilmu, keadaan apapun akan ada ilmunya. Ojo meneh kok kuliah, kon langon sapi lho ilmune sak mbrek. Ya ta gak? Nek anjane kon golek ilmu wis apa meneh kuliah bahasa Inggris. Sak mbrek iso kok lakoni iku. Kon utak-utak bahasa Inggris kok delok meneh guyu dhewe kok ilmune akeh. Lah iya bahasa Inggris iku lho. Jarene kok jarene A macane E. Jarene I macane I. Ya apa bahasa Inggris? Gak cetha kaya nek bahasa Jawa cetha ya. A B B E bahasa Inggris agak nulis di sini bahasa Inggrisnya apa? Iya, krungu. Iya, padha. Kaya apa bahasa Inggris iku? Di sini karo krungu kok padha. Padha hear nih. Hear krungu mendengar tulisannya ya apa? H E A R. Terus nek di sini nek kene H E R E. Lho ya apa? Hear karo here kok macane padha iku. Iki cok bahasa apa kaya ngene iki? Lho, kon ngono wis seneng kok. Mulane sing cetha iku Jawa. D karo D beda rek. Nek wedi iku pasir, nek wedi takut. Tak ngono ah. Ya. Cara Jawa itu estetikanya luar biasa, ono pentol ku berarti gede. Nek cilik sapi turute dadi ngene lho. Aku gak ngomong pentil rek. Aku iki kondo nang awakmu. Anda itu jadilah murid. Murid itu orang yang punya kehendak untuk mencari ilmu. Kalau kamu mencari ilmu, di mana saja bisa, apalagi di kampus. Ojo terus ngomong, cari ilmu nggak harus di kampus. Loh, gak di kampus ya banyak ilmu kalau memang kamu cari. Tetapi tujuan utama kamu kuliah itu, kalau sekedar cari ilmu, menurut saya kok tidak relevan. Nomor satu adalah menyenangkan ibu bapakmu. Nomor dua, mungkin memudahkan kamu cari kerjaan. Langun sih rek. Wong saiki iki perusahaan ini gak percaya karo kemampuanmu, percayane karo surat sing kok gawa. Ya ta gak? Wong kon iku nang ndi ku lak sing penting KTP-ne duduk dapurmu. Ya ta gak? Aku iki lho
Sing jare wis dikenal konter-konter apa sing satpam kenal aku, arek angkut bareng kenal aku. Engko aku mlebu airport iku terus langsung, "Cak, Masya Allah ya napa kabare?" Diambung tanganku ya. Diambung tanganku terus mari ngono dhek ngurusi tiketku. Terus begitu tengah-tengah ngurus mari ngambung tanganku terus takon, "Ada KTP-nya, Cak?" Loh. Loh kan mari ngambung tanganku takon KTP lho. Ya apa coba arek iki? Jadi dia tetap gak percaya nek iki aku. Gitu ya. Jadi ilmu itu ndak terbatas jumlahnya, di mana aja sangat banyak deh ya. Ngono loh. Jadi saiki yang penting akurasi tujuanmu, wasilah dan goyahnya itu. Nek aku biyen wis metu SMA, aku kan metu terus, SD metu. Gontor ditokno. SMP metu, SMA metu, aku metu. Tak wek-wek bukunya aku metu, nang kepala sekolah tak wek-wek aku metu. Terus aku dirayu karo kakak saya, Cak Fuad. Nun, aku njaluk pisan iki diparekno po. Sakno ibu iki lho. Mosok ibu gak tau ndelok awakmu iku rada bener sekolahe. Ngono. Akhirnya aku mas, demi ibu saya, aku sowan nang omahe kepala sekolah njaluk sepuro. Pak nyuwun sewu kula njaluk sepuro temen kula salah niki demi ibu saya mau meneruskan lagi boleh apa tidak, oleh aku mlebu meneh. Itu untuk ibu saya, harga diri saya tidak penting. Dek. Ibu itu segala-galanya. Di bawah Allah itu nabi terus ibu, ngono tok. Presiden wono. Ya. Allah, Rasulullah, ibu. Kurang ya apa? Ini ya, sip ya, beres ya. Saya di sini ditugasi ngomong tentang belajar seumur hidup, belajar sepanjang hayat. Sebelum di situ saya pengen nanya dulu sederhana. Kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Ada semua sudah sarapan pagi? Belum. Oke, semua sudah mandi? Oh, sudah, alhamdulillah. Anda pernah bertanya, kenapa Anda harus mandi pagi? Atau cuman kebiasaan? Biar seger, asik. Ada lagi? Biar ketemu gebetan gak malu, oke. Ada lagi? Maksud saya begini, kita sering melakukan hal-hal yang kita lakukan tanpa kita tahu sebabnya. Kenapa sih? Karena kalau tanpa tahu kenapanya, kamu gak akan kuat menjalankan secara panjang. The man who carries why can carry everything. Orang yang tahu kenapanya dia bisa kemana saja. Kenapa itu penting banget. Sekarang saya kemudian beranjak di sini. Anda di sini kuliah semua. Kenapa sih? Itu pertanyaan penting yang harus dijawab. Karena tidak semua orang yang kuliah itu kenapanya sama. Ada yang karena dipaksa orang tua, ada yang nggak enak, ada yang memang harus begini, nggak ada yang lain. Jangan lupa Anda adalah orang-orang beruntung di Indonesia. Hanya 7.100.000 pemuda Indonesia yang punya kesempatan untuk kuliah. Lainnya nggak ada kesempatan. Entah karena ekonomi, entah karena jarak, entah karena sebab apapun, tapi jangan lupa bahwa Anda adalah orang terpilih dari sekian banyak orang Indonesia. Jadi ditanyain sedikit, kenapa saya kuliah, itu penting. Agar kita bisa ngomong, kenapa pentingnya belajar sepanjang hayat. Kira-kira kenapa Anda kuliah? Anda sudah kuliah loh ini. Dulu kalau di SMA, lembar jawab, ada pertanyaan tuh jawabannya satu. Itu yang merusak mindset. Karena pada semua pertanyaan di dunia jawabannya lebih dari satu. Itu sumber inovasi. Menjawab masalah yang sama dengan cara yang berbeda, itu inovasi. Kita dulu SMA ke bawah dilatih satu pertanyaan satu jawaban, itu yang rusak. Oke, yang harus dipecah lagi salah satunya adalah dulu kita kalau kerjasama nggak boleh, padahal di dunia pekerjaan, di dunia nyata kita harus kerjasama. Anda pernah kalau mau ujian kerjasama? Jawabannya nomor berapa ya gitu. Dimarahin, betul nggak? Padahal kalau di ruang kerja Anda perlu nggak kolaborasi?
Berarti penting yang namanya kolaborasi. Oke, kolaborasi penting, bukan urusan contek-contekan ya, tapi tahu maksud saya ya, jangan terhalangi dengan kolaborasi. Nomor 2, semua jawaban terhadap masalah itu banyak. Nggak cuman ada satu jawaban terhadap masalah, nggak kayak di SD, nggak kayak di SMP, nggak kayak di SMA. Itu sumber inovasi. Tesla sama Toyota sama-sama bikin pesawat, sama-sama bikin mobil. Skunkworks sama Boeing sama-sama bikin pesawat. LG sama Samsung sama-sama bikin TV. Inovasinya adalah bagaimana mereka memecahkan masalah yang sama dengan cara yang lebih efisien, cara lebih efektif. Di situ inovasi. Jadi kita mulai latihan yuk. Yuk jawab yuk. Nggak ada jawaban yang benar yang salah kok. Yang penting berani menjawab. Kira-kira kenapa kalian kuliah? Gak ada nilainya, ini kita kolaborasi aja, kolaborasi pikiran. Kenapa penting kayak gini? Saya pengen ngasih tahu nih. Karena satu-satunya cara berpikir adalah ketika Anda bisa berbicara. Kalau Anda cuma bayangin sendiri itu gak berpikir itu. Berpikir adalah kemampuan mereformulasi simpleks menjadi kompleks. Kemampuan mereformulasi sesuatu untuk bisa disampaikan kepada orang lain. Itu namanya berpikir. Kenapa kita perlu berpikir? Agar kita tidak kecemplung lubang yang sama. Saya ngajak berpikir sederhana. Ada nggak yang berani ngasih jawaban? Kira-kira kenapa Anda kuliah? Sederhana loh ini. Angkat tangan. Angkat tangan. Teriak mas. Mencari relasi. Sip. Ada lagi? Biar mindsetnya terbuka, mencari relasi. Mana yang benar? Benar semua kan? Oke, nggak masalah. Ada lagi? Cari jodoh ya nggak masalah. Nggak ada yang salah kok. Hah? Mengupgrade diri, menarik. Oke, sudah mulai mengerucut. Apa lagi? Ada lagi? Pengen tahu rahasia evolusi. Ngeri Jo, apik Jo. Tanya sama Von Bertalanffy, tahu nggak itu? Langsung tak kasih tahu kamu namanya. Von Bertalanffy adalah orang yang membangun teori evolusi. Dia membangun pertama sebuah mekanisme yang namanya system thinking. Ngerti aku walaupun dudu wong biologi. Karena self learning terus-terusan. Cari Von Bertalanffy kalau urusan evolusi. Oke. Anda sekolah dan hidup itu intinya satu. Menginvestasi dirimu sendiri. Mengupgrade diri. Mencari relasi. Mengubah mindset. Apa artinya? Anda berinvestasi pada dirimu sendiri. Karena kalau kamu nggak investasi sama dirimu sendiri, jangan harap orang lain mau investasi sama dirimu. Paham logikanya ya? Jadi pertanyaannya, seberapa banyak kamu perlu investasi pada dirimu sendiri? Sebanyak-banyaknya. Karena semakin kamu berinvestasi pada dirimu, dirimu semakin berharga. Betul nggak? Semakin Anda berharga, semakin Anda akan diinvestasi oleh orang lain, bahkan diinvestasi oleh sosialmu. Jadi sekolah adalah salah satu cara untuk berinvestasi pada dirimu sendiri. Walaupun bukan satu-satunya cara. Betul nggak? Investasi kalau kamu pengen tahu cara cebok paling efisien itu nggak ada di sekolah. Tapi penting itu. Anda cebok pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kirinya di depan atau di belakang? Ada mazhab berbeda yang nggak tahu satu sama lain dan dua-duanya merasa benar. Nggak penting mana yang benar, yang penting outputnya adalah bersih. Oke. Nomor satu poinnya itu tadi. Penting untuk investasi pada dirimu sendiri. Kestabilan psikologi, kemampuan metakognitif, keilmuan itu sendiri, relasi, kemungkinan mindset, semua investasikan pada dirimu. Karena dirimu yang semakin banyak isinya akan semakin dihargai oleh masyarakat luas. Oke, nomor 2. Ketika Anda investasi, Anda punya modal dasar yang paling penting yang semuanya sama. Modal yang terbatas. Apa itu namanya? Waktu. Setiap orang modal waktunya sama atau enggak? 24 jam, betul enggak?
Anda mau kaya, Anda mau miskin, Anda mau laki-laki, mau perempuan, mau jelek, mau ganteng, satu hari modalmu 24 jam. Orang yang bisa memanfaatkan modalnya untuk menginvestasi dirinya, dia akan paling dihargai dan dibutuhkan oleh lingkungannya. Entah itu bentuknya pekerjaan, entah itu bentuknya konsultan, entah itu bentuknya periset apapun, tapi pasti Anda lebih dibutuhkan oleh masyarakat, oleh sekitar. Yang artinya pada sistem ekonomi modern yang disebut sebagai kapitalisme, kapitalisme tidak selalu buruk. Saya nggak mau belok ke era ekonomi ini, ke area ekonomi, tapi kapitalisme memastikan bahwa untuk hidup di society kamu harus punya sumbangsih tertentu. Kalau kamu nggak punya sumbangsih pada society, kamu tidak punya hak untuk mengambil dari society. Itu ide dasar, paling dasar dulu dari kapitalisme awal-awal, jauh sebelum Milford, baru awal-awal Adam Smith sebelumnya lah. Sekarang ya udah belok-belok nggak keruan, tapi awalnya idenya seperti itu. Maka sekarang saya tanya, Anda investasi diri itu kapan sih? Belajar yang kita pahami ya, oke lah. Ketika Anda bermain, Anda investasi atau enggak? Anda investasi, lebih pinter main, betul nggak? Di sini ada pemain Dota. Oke. Sehari main Dota berapa jam, Mas? Apa? Senang mainnya apa? Support? Carry? Nggak dengar suaranya, hah? Oh, senangnya support. Ini yang lain paham nggak Dota ini? Nggak paham ya? Oke, itu sebuah permainan game online yang paling gede hadiahnya sekarang sebagai e-sport. Itu sangat populer, sebutannya sebagai MOBA itu. Dota saya ngikuti dari Ice Frog awal pertama, masih hero-nya 12 dulu dari Warcraft. Jadi saya mengikuti itu. Kalau Anda main itu tiap hari, Anda berarti berinvestasi pada skill kemampuan dalam Dota. Bisa nggak dibawa keluar dari Dota investasimu? Ada yang bisa, Mas. Anda harus ngambil sesuatu, ada yang bisa. Dota itu membuatmu punya kemampuan untuk mengukur situasi resiko. Resikonya seberapa nih? Boleh ambil apa nih? Ambil keputusan item apa nih? Apakah saya mau heavy di magic atau heavy di itu. Kemampuan melihat situasi dan kemampuan untuk mengambil resiko itu penting dalam semua kehidupan, betul nggak? Jadi sebenarnya apapun yang kamu lakukan di dunia ini sebenarnya menginvestasi pada diri. Bedanya cuman kamu arahkan atau enggak, kan gitu. Bedanya kamu arahkan atau enggak. Nah, sekarang saya tanya, di sini ada yang punya cita-cita? Saya mau kasih usulan psikologis nih. Di sini ada yang punya cita-cita? Nggak punya cita-cita? Punya? Saya nggak ngomong pekerjaan ya, cita-cita terserah. Usul sedikit. Coba lihat dirimu 5 tahun ke depan jadi apa, tulis. Kamu 5 tahun jadi apa, tulis. Karena itu adalah tujuan, aiming ya. Manusia itu disebut sebagai aiming creature, yang berarti dia hanya bisa berjalan ketika ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, dia nggak bisa ngumpulin investasi yang jelas pada dirinya. Oke? 5 tahun kamu pengen jadi apa, tulis. Terus tulis berikutnya gini, kalau saya melakukan ini akan mendekatkan ke sana. Saya melakukan ini mendekatkan ke sana. Melakukan ini akan mendekatkan ke sana. Setelah itu selesai, tulis lagi. Kalau saya tidak melakukan, saya akan kemana? Kalau saya tidak melakukan, saya akan kemana? Itu artinya pemetaan. Kamu akan tahu apa yang diperlukan, yang diinvestasikan pada dirimu. Kamu ngelakuin istiqomah 5 tahun, aku berani yakin kamu jadi super power itu. Orang kamu bikin agenda untuk besok hari aja belum tentu istiqomah, iya nggak? Tapi Anda tetap perlu pura rencana. Kesalahannya adalah kita tidak menggunakan agenda dengan benar. Agenda itu bukan untuk tirani dirimu. Agenda itu buat temenmu. Nanti kapan-kapan kita ngomong lebih detail untuk urusan agenda. Tapi intinya bahwa sebenarnya kamu tiap hari itu learning. Cuman bedanya apakah learning itu kamu arahkan, apalagi di dunia internet nih. Atensi span
anak Gen Z itu sekitar 8 detik. Di sini Gen Z semua ya. Hati-hati, asensi span-nya cuma 8 detik rata-rata. Semoga lebih panjang daripada itu teman-teman. Terkebiasaan ngelihat apa? Scrolling. TikTok paling parah Mas kalau TikTok. Twitter itu umurnya bisa 2 hari. Facebook itu umurnya bisa 6, Instagram bisa 2 hari umurnya, umur beritanya. Kalau Facebook itu bisa 6 jam. Kalau TikTok itu 0. Kamu ke feed berikutnya, feed sebelumnya lupa udah. Dan itu disebut sebagai dopamine trick. Saya ngomong gini bisa panjang ini, karena generasimu adalah generasi yang paling dalam tanda petik generasi nggak punya bapak. Kamu nggak belajar Instagram dari bapakmu bukan? Jadi bapakmu nggak bisa ngasih tahu cara pakai Instagram yang benar, ya nggak? Kamu belajar TikTok dari bapakmu? Enggak. Berarti kamu harus menemukan cara efektif biar jangan sampai masuk ke lubang yang namanya sosial media. Saya nggak ngomong sosial media buruk. Sosial media punya potensi yang besar untuk kita bisa saling belajar. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu masuk main ke situ hanya karena ditriki, bukan karena kita pengen belajar benar-benar. Jadi itu perlu perhatikan. Nah, satu lagi gini, keadaan yang Anda beda sama sekali dengan generasi sebelumnya. Teknologi informasi membuat informasi berjalan sangat cepat. Informasi sangat banyak. Sebelum zaman internet, informasi sedikit tapi terkurasi. Paham maksud saya? Kamu baca buku nggak khawatir, pasti benar, karena terkurasi oleh editor. Sekarang di internet, kamu baca berita, pasti benar atau nggak kira-kira? Mau saya kasih datanya? Menurut Microsoft Civility Index tahun 2021, 47% isi sosial media di Indonesia adalah hoax, misinformasi, disinformasi. 27% berisi ujaran kebencian. 13% berisi diskriminasi. Hanya sekitar ada 13%-an yang berisi beneran. Nah, harus pinter-pinter memfilter untuk bisa belajar lebih jauh. Karena anak-anak sekarang itu mau belajar apa aja bisa sebenarnya. YouTube itu tutorial buka pintu ada. Tutorial cara pakai caps lock ada. Tutorial cara minum air loh ada. Saya nggak membayangkan orang sebodoh apa butuh tutorial cara minum air, tapi ada. Artinya informasi tersedia, problemnya adalah kamu mau tumbuh atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang balik gitu tadi. Kalau kamu sudah mau tumbuh, kamu mau investasi sebanyak-banyaknya terhadap dirimu, sekarang gimana biar efektif dengan waktu yang sedikit? Ini yang mendengarkan semoga menggali lebih lanjut. Dengan informasi yang banyak, ada fenomena yang bernama diminishing return of choice. Semakin banyak pilihan, semakin bingung kamu memilih. Kalau pilihannya cuma 1, kamu komplain. Kalau pilihannya 1000, kamu bingung. Yang terjadi adalah random. Manusia otaknya maksimal, standarnya dia hanya bisa diberi 6-9 pilihan, tergantung IQ-nya. Lebih dari itu pusing, mending ngawur. Makanya dengan segitu banyak informasi yang ada di internet, saya sangat-sangat mengusulkan Anda belajar metodologi untuk repositori ilmu. Agar belajar bisa dicicil. Kayak bukan belajar itu 3 jam, 4 jam baca buku bisa stres. Udah, kamu baca Twitter, oke, ada ilmu diambil. Facebook, ada ilmu diambil. Baca YouTube, ada ilmu diambil. Baca buku 3 halaman, ada ilmu diambil. Diambil kemana nih? Pertanyaannya kan gitu. Anda dari SD sampai kuliah disuruh nyatet, Anda pernah ambil pelajaran cara mencatat? Anda tahu berapa teknik cara mencatat? Ada split view, ada color, ada Cornell, teknik Cornell, ada Zettelkasten, bermacam-macam cara mencatat. Dan Anda pernah nggak belajar cara mencatat? Hah?
Ada. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru ada belajar cara mencatat. Ada. Pakai teknik apa? Ayo di review yang sudah belajar. Ayo di review. Oke. Saya lanjutkan ya. Agar kita habis ini tektok ya. Habis ini kita tektok ya. Saya gelar di gelar ilmu di Prasmanan. Habis ini tektok mau yang di mana? Jangan memperlakukan mencatat sebagai arsip ilmu. Kalau arsip ilmu catatanmu 1000 kamu bingung diapain udah. Satu buku full kamu sudah bingung. Buat catatan sebagai snapshot your mind. Nah ini ada metodologinya ini. Sehingga tadi saya ngomong, untuk pinter kamu butuh thinking, untuk thinking kamu butuh conversation. Untuk conversation kamu bisa conversation dengan catatanmu, dengan tulisanmu. Salah satu contoh sederhana di sini yang pakai Facebook lebih dari 2 tahun ada, hampir semua ya. Anda pernah lihat status Anda 2 tahun yang lalu? Anda berkomentar enggak? Gimana Anda melihat diri Anda sendiri? Malu-maluin. Tapi itu kamu, bener nggak? Kalau kamu sudah bisa menertawakan dirimu, berarti dirimu yang sekarang lebih dewasa daripada dirimu yang kemarin. Betul nggak? Kita sudah terbiasa nulis nih, nulis posting. Ini tinggal dikonversi sedikit, itu bisa menjadi repository knowledge-mu. Ada caranya, kapan-kapan nanti tak latihan, tak kasih pelatihan, agak panjang itu soalnya. Itu kalau mau riset lebih lanjut, nama metodenya adalah metode Zettelkasten. Itu metode paling efektif di dunia modern untuk repositori ilmu. Pernah dengar metode Zettelkasten? Coba cari, itu metodologi yang dibangun oleh Niklas Luhmann tahun 1960. Dalam 30 tahun dia bisa memproduksi 70 buku dan 600 jurnal ilmiah. Artinya dalam setahun dia bikin 20 jurnal ilmiah. Dengan sangat mudah, hidupnya nggak stres, santai, main terus kemana-mana. Gimana caranya? Bukan urusan jenius, tapi metodologi yang benar. Semakin metodologi benar, hidupmu semakin santai. Tapi belajar jalan terus. Lifelong learning sepanjang hayat bukanlah sesuatu yang mengerikan. Ini sesuatu yang menyenangkan. Cuman belajar metodenya, gitu aja. Kalau sudah tahu metodenya, ini saya melihat internet ini seperti hutan. Dia mengandung banyak ilmu, tapi juga mengandung banyak penyakit. Kalau saya melihat persepsi saya terhadap hutan, hutan itu adalah harta karun luar biasa. Harta karun luar biasa. Kenapa? Manusia sekarang baru hidup 200.000 tahun. Kita melakukan berapa eksperimen untuk menemukan solusi. Hutan itu eksperimen hampir 6 juta tahun untuk menemukan solusi. Solusi masalah yang dihadapi. Jadi banyak penemuan yang nyontoh dari alam yang terjadi di hutan itu. Saya melihat hutan adalah sumber ilmu yang 6 juta tahun belajarnya itu. Kalau kamu bisa menggali. Saya nggak melihat hanya urusan pohon, tapi bagaimana urusan dia solusi. Gimana bisa sebuah pohon memberi tempat sarang kepada semut, semutnya bisa melindungi pohonnya, terus pohonnya ngasih nektar. Itu rodok gendeng nang utekku. Iki piye mbiyen ngobrol atau mereka atau gimana? Tapi saya melihat hutan itu adalah sumber ilmu yang terbangun 6 juta tahun. Sayang kalau nggak digali. Dan yang tahu itu adalah orang teman-teman dari kehutanan. Anda dekat sumbernya, Anda harus bisa menggali, mencari jawaban untuk masalah-masalah yang ada di dunia sekarang. Ayo digali tenanan gitu. Hutan itu, paham maksud saya ya? Ekosistemnya sudah berjalan 6 juta tahun. Dia pasti mencari solusi terbaik. Saya kasih contoh gini deh. Anda tahu network kereta bawah tanah di Tokyo? Itu membangunnya pakai fungi itu bangunnya pakai jamur itu. Gimana jalur terbaik ya? Dari beberapa titik ini jalur paling efektifnya gimana ya? Mau dihitung pakai matematika topologi, ada problem yang namanya gini. Kita heuristic answer. Kita tahu jawabannya cukup baik tapi nggak tahu bahwa itu yang terbaik. Paham maksud saya?
Ini cukup bagus nih, tapi apakah ada yang lebih bagus? Nggak tahu ya, siapa tahu. Itu ada jenis jawaban gitu. Itu kalau jawab pakai matematika maksimal segitu. Tapi ketika dijawab pakai fungi, kita tahu itu yang terbaik. Caranya gimana? Dia cuman kasih apa namanya? Stasiun keretanya itu dikasih makanan kecil tapi ya. Tapi geometrinya sama, kasih jamur ditaruhin situ, jereng. Dia membangun jaringan sendiri, terus kemudian membangun jalur tercepat untuk mendapatkan makanan tersebut. Tinggal nyontoh manusia sama alam, karena alam selalu menemukan cara paling efektif untuk memecahkan masalah. Dan contoh alam bekerja paling banyak di mana? Di hutan. Kalau saya ngomong hutan, selain preservasi dan segala macam ya, kalau saya melihat hutan nomor satu adalah itu ilmu Tuhan 6 juta tahun disimpan di situ. Pertanyaannya kamu bisa gali atau enggak itu. Saya yakin, Anda pernah dengar istilah biomimikri? Velcro ini biomimikri ini, kerak ini biomimikri. Hah? Ya, itu Velcro. Velcro itu salah satu contoh dari biomimikri. Biomimikri adalah teknologi yang mencontoh alam. Bagaimana alam memecahkan masalah. Misalnya yang dipakai oleh Skunkworks F112 dari Skunkworks misalnya. Apa namanya? Topologi sayapnya itu mengikuti sayapnya dari burung hantu. Karena burung hantu kalau malam-malam terbang itu nggak ada suaranya. Ini kalau nggak alam yang menemukan, dia harus percobaan berapa ribu tahun nggak akan ketemu tuh apa jalan keluarnya. Jadi manusia tinggal nyontoh. Paham maksud saya? Ini hutan ini contohnya banyak banget nih. Banyak yang teringat di kepala saya. Salah satunya ada kumbang yang di tengah padang pasir. Dia kalau malam sayapnya begini ngumpulin uap. Ngumpulin humidity, apa bahasa Indonesia humidity? Kelembapan apa yang sangat sedikit air di udara terus ditangkap oleh sayapnya terus netes di mulutnya di padang pasir. Itu dibuat teknologi, kemudian teknologinya digantung di depan rumah gini, nanti netes air sendiri. Biomimikri luar biasa dan itu adalah pintu-pintu inovasi masa depan. Jangan membayangkan bahwa hutan itu ngurusinnya hutan tok, ora. Bayangkan hutan itu adalah harta karun ilmu Tuhan yang siap dibuka oleh sampean. Gimana bukanya? Bangun, belajar diri terus panjang hayat. Tahu masalah yang dibutuhkan, kamu dekat sama sumber jawabannya. Pertanyaannya, berani nggak Anda melakukan itu? Matur nuwun.